Tapi apakah ini akan menuju ke pernikahan? Saya kira masih jauh. Yang mulai itu yang wanita memiliki perasaan, yang pria itu menanti dan rasa itu tumbuh. Tapi yang saya lihat kalau dari ini, kayaknya walaupun berjauhan, mereka ini masih ada menyimpan rasa. Karena ini adalah sesuatu yang akan terus terjadi. Kalau mereka nggak kuat, mereka akan berpisah. Atau kalau mereka nggak kuat, sebaiknya mereka berhenti menjadi seorang selebriti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita sumpah. Coba untuk mengerti. Dan ini adalah kesempatan pertama saya membahas Thorik dan Alia di tahun 2024. So, kita akan jawab pertanyaan teman-teman dari Intense. Oke Mas Den, ini kan kemarin Alia dan juga sang ibunda Reza Artamevia itu kan baru saja sedang menjalankan ibadah umroh gitu ya Mas Den. Terus disusul juga diantar dengan kekasihnya Thorik gitu ya Mas Den. Mungkin apakah benar gitu kalau dalam pengalaman Mas Den ini Alia ini sudah berani untuk go public gitu, mungkin apa alasannya Mas Den? Emang udah ke publik? Dia udah bilang sih Mas Den, dia udah jadian gitu. Oh, terus pertanyaannya adalah? Nah, maksudnya apa sih alasannya, mungkin kayak dia tuh sekarang sudah mulai go public gitu, mungkin alasannya seperti apa sih? Ya kalau saya kira karena orang tuanya ini sudah merestui sesuatu yang selama ini diharapkan kan adalah restu dari orang tua, dan saat orang tua di sini sudah hadir, dua-duanya pun ini bukan orang sembarangan. Bukan artinya saya membandingkan Reza Artamevia dengan Bu Haji Faisal, tapi saya katakan bahwa karena dua orang ini sudah saling memberikan restu, maka nggak ada alasan lagi untuk tidak menceritakan ya bahwa mereka ini memiliki hubungan yang lebih dibandingkan pertemanan. Tapi apakah ini akan menuju ke pernikahan? Saya kira masih jauh. Dan restu kedua orang tua tidak terus kemudian menghapus rasa belum move on dari Thorik Halilintar. Oke, tapi kalau bicara soal karakter mereka berdua gitu, mungkin dari Thorik sendiri memang benar-benar pure untuk mencintai si Alia. Yang mulai itu yang wanita memiliki perasaan, yang pria itu menanti dan rasa itu tumbuh. Alia memiliki perasaan yang lebih dibandingkan Thorik yang ya udahlah kenapa enggak ada salahnya, tapi juga tidak ada permasalahan dengan hubungan yang semacam itu. Cuman memang hubungan seperti ini lebih rentan untuk bisa berpisah, terutama saat ada orang ketiga nanti berusaha merangsek masuk. Karena yang akan memulai dan memiliki rasa lebih itu yang wanita. Nah, yang pria ini diharapkan untuk bisa memiliki lebih agar memiliki yaitu tadi kalau kita bilang itu cadangan rasa untuk saat-saat yang tidak diinginkan jika ya itu terjadi nanti. Ini kan kemarin juga Thorik memberikan kado nih ya sama untuk Puji berupa iPhone, dan Alia juga sama nih ya. Itu juga menjadi sorotan nih Mas Den. Apakah memang berarti kini Thorik sudah sepenuhnya menjatuhkan hatinya kepada Alia hingga melakukan treatment yang sama pada saat bersama Puji sendiri? Kadonya iPhone. Saya pikir itu kalau kayak anak-anak di mana ya, di kampung halaman saya di Tulungagung di sana, kalau misalkan ada orang jadian terus kemudian dia beli martabak yang paling enak di kota saya gitu. Saya pikir Alia dan Thorik itu beli iPhone kayak beli martabak kali ya. Jadi kalau saya kira nggak terlalu istimewa lah ya, kecuali kalau ternyata yang dibelikan ini mobil, apartemen, nah itu. Tapi kalau iPhone saya pikir nggak bisa dijadikan sebuah pertanda. Apalagi dulu Fuji dibelikan ya, saya pikir semua pacar Thorik mungkin dibelikan agar ya ini satu hal yang memang akan selalu diingat karena dibawa kemana-mana. Jadi bukan sebuah tanda yang patut kita waspadai. Oke, Mas Den, saat ini kan mereka resmi berpacaran gitu. Namun beberapa waktu lalu juga sempat Thorik mengundang Fuji untuk ikut salah satu partai politik, tapi banyak netizen itu yang mengkritik karena pakaian gitu ya Mas Den. Terus sebenarnya hubungan komunikasinya antara Thorik dan juga Fuji sendiri saat ini apakah baik atau seperti apa sih Mas? Saya kira mereka ini merenggang lebih jauh dibandingkan yang sebelumnya dan seharusnya.
dan mereka ini sepertinya nggak ngobrol seperti yang ya orang harapkan. Jadi kalau saya pikir sih kedekatan yang kemarin ditunjukkan di satu event ini kedekatan yang paling maksimal yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau selain itu sepertinya Thorik mungkin menjaga perasaan Alia dan Fuji pun juga menjaga anggapan orang agar nggak terlihat seperti ini udah barengan tapi Fujinya masih ngejar-ngejar. Jadi kalau saya pikir ya ini sesuatu yang harus dilakukan. Tapi yang saya lihat kalau dari ini kayaknya walaupun berjauhan mereka ini masih ada menyimpan rasa. Yang kalau saya kira ini sangat berpotensi bisa saja menimbulkan kekisruan antara Thorik dan Alia. Jadi kalau saya kira sih sebaiknya pertemuan-pertemuan seperti ini bisa sedikit dihindarkan. Tapi kalau dari Alia sendiri gitu Mas Din, mungkin apa sih responnya gitu ketika mungkin tadi Mas Din mengatakan bahwa mungkin dia masih ada rasa gitu. Dari Alia sendiri mungkin perasaannya saat ini seperti apa gitu Mas Din? Apakah memang merasakan? Alia itu mengerti kok. Mengerti bahwa Fuji ini memiliki tempat yang spesial di hati Thorik. Dan Alia nggak pengen juga terus ujuk-ujuk menggantikan. Alia ini memberikan waktu. Alia ini memberikan sebuah kesempatan. Dan kalau boleh saya lihat dari sini sebenarnya nggak ada terlalu besar permasalahan yang muncul. Kecuali jika ternyata Thorik nanti itu terlihat seperti membanding-bandingkan. Yang saya kira itu nggak akan terjadi. Tapi itu tadi saya harap itu Thorik itu bisa menumbuhkan perasaan yang lebih lagi agar Alia di sini nggak terus merasa insecure dan terus kemudian merasa harus dibanding-bandingkan dengan Fuji yang sebenarnya ini tidak terjadi ya. Tapi yang kita harus kalkulasikan itu juga pendapat orang-orang sekitar yang mereka sampai kiamat pasti akan menyamakan. Dan kalau menurut saya sebenarnya Alia dan Thorik ini harus kuat hati karena ini adalah sesuatu yang akan terus terjadi. Kalau mereka nggak kuat mereka akan berpisah, atau kalau mereka nggak kuat sebaiknya mereka berhenti menjadi seorang selebriti sehingga akan berhenti untuk dibandingkan. Karena dibandingkan dengan Fuji, walaupun sampai Fuji nanti menikah, ini adalah satu kepastian yang akan hakiki. Tapi kalau dari Fujinya sendiri mungkin apakah memang juga masih ada? Kalau ada itu ada, tapi ya nggak sebesar Thorik ke Fuji. Oke, Thorik sendiri kan kemarin mengaku saat Alia berangkat umroh juga dirinya akan menyusul Alia gitu ya Mas. Apakah Alia berangkat umroh juga berkat dukungan dari Thorik juga atau seperti itu Mas? Saya kira enggak lah, ya dia berangkat aja. Cuman kan kalau bisa semua tuh dibikin konten gitu loh buat mereka ini karena kan itu pekerjaannya. Cara cari nafkah seperti saya meramal ini tadi. Jadi kalau saya kira ya ini satu hal yang ya anggap saja sebagai tontonan positif. Dua orang yang memiliki perasaan terus kemudian pergi beribadah, ya bukan beribadah secara keseluruhan ya, jalan-jalan ke tempat suci yang kalau menurut saya ya akan lebih baik dibandingkan jalan-jalan ke tempat yang memang tidak ada sebuah storytelling yang berhubungan dengan spiritualisme. Sehingga kalau kita lihat semoga simbolisasi ini adalah pembuka simbolisasi akan membawa ke jenjang pernikahan yang akan selama-lamanya. Sebenarnya mungkin bisa di-spill gitu Mas Dan, tujuannya si Alia sendiri berangkat umroh apakah salah satunya selain beribadah adalah mendoakan terkait hubungannya mereka berdua? Saya kira sih lebih ke gimana ya ngomongnya, saya takut salah ngomong untuk ini. Ya umroh ini kan satu kegiatan yang positif ya. Tapi jangan sampai nanti terus seakan-akan lu pergi umroh gara-gara pengen mendapatkan satu restu dari keluarga Halilintar yang kalau menurut saya, nanti saya kasih tahu. Kalau ada pertanyaan terakhir kasih tahu ya, saya akan lakukan sesuatu yang sangat luar biasa ini. Tapi kalau saya pikir umroh ini memang sesuatu yang sudah direncanakan, masuk ke dalam timeline dan ini memang sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk sesuatu yang akan menjadi luar biasa di tahun ini. Mungkin Thorik sendiri apakah akan menyusul Alia sendiri seperti apa? Mungkin sekali, sangat mungkin. Dengan kesadaran penuh Alia kini tampak lebih mendekatkan diri ke agama ya Mas. Apakah memang ini dampak positif yang dikatakan oleh Reza atau Matias semenjak mereka? Iya betul sekali dampak positif. Tapi kalau dari Reza atau Matias sendiri mungkin menanggapi mereka berdua ini seperti yang Mas? Saya kira Reza happy ya, karena mendapatkan seorang pria yang ya kalau saya kira berasal dari bibit bobot yang bagus, ya tampang juga ada, harta juga ada, dan dia memiliki karir yang lumayan bagus dan tidak punya satu track record yang buruk sebelumnya. Kalau
respon dari keluarga Gen Halilintar sendiri nih Mas Den, mungkin seperti apa untuk mereka berdua? Saya lihat sih selama ini selalu suportif dan apa ya, kalau dibandingkan sama yang sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya sih mereka ini lebih suportif karena sepertinya ini lebih yang oke dan siap untuk nanti akan menikah. Jadi akhirnya mereka ini memberikan sebuah dukungan yang lebih, dan memang kalau dilihat dari upaya yang seberang pun ini berusaha untuk mengikuti nilai-nilai yang mereka sekarang itu anut. Jadi kalau saya pikir mereka memberikan respon positif. Oke, pertanyaan terakhir Mas Den, akankah di akhir tahun mereka ada ke arah jenjang yang lebih serius? Oke, janji pertanyaan terakhir ya. Oke, ini akan sepertinya lebih cepat. Karena jika memang ini terjadi, entah cepat atau cepat banget, setelah pulang umroh, kita akan lihat sebuah pertanda. Kalau di sini Aliyah berhijab, maka pernikahan itu akan terjadi di tahun ini. Mungkin setelah Lebaran bisa saja. Tapi jika tidak, maka kita akan berharap mungkin saja di akhir tahun. Tapi kalau nggak terjadi di tahun ini, dengan kedekatan yang sekarang, saya katakan tahun depan adalah tahun putusnya mereka berdua. Itu tadi yang saya bacakan tentang Thorik dan Aliyah. Apakah kalian pendukung Aliyah atau pendukung Fuji? Jangan ribut kayak paslon 1 dan paslon 2 atau 2 dan 3, tapi doakan yang terbaik. Karena yang terbaik pasti akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.